Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dengan cara ini kerugian pasukan bela diri Jepang tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang sedang membawa masalah itu, dan merekalah yang akan bertanggung jawab. Tapi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo benar-benar buruk. Orang adalah milik mereka, dan tanggung jawab ada pada mereka. Jika mereka gagal menangkap Raya Sucipto, mereka akan menjadi badan pengamanan yang memalukan di bidang peradilan Jepang. Jadi Tama berkata kepada Ito Nanako, kapten dan krumu masih dalam perjalanan pulang. Setelah mereka kembali, mereka harus memberitahumu bahwa Raya Sucipto telah ditangkap olehku. Ito Nanako bertanya dengan heran, Tama, mengapa kamu menangkap Raya Sucipto? Apakah kalian berdua saling kenal? Tama Renza tersenyum dan berkata, aku memiliki beberapa masalah pribadi dengannya. Setelah berlayar hari itu, dia ingin membunuhku di laut, tapi sayangnya dia tidak terampil untuk melawanku, sama saja seperti orang-orang lain dan ditangkap olehku. Nanako buru-buru bertanya, kalau begitu Tama, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja Nanako. Tama kemudian tersenyum, sekarang Raya Sucipto ada di tanganku, tapi aku masih berharap kau merahasiakannya untukku. Nanako berkata tanpa ragu-ragu, Tama Renza, yakinlah, aku akan merahasiakannya untukmu. Tama kemudian berkata lagi, oh, ya, Nanako, kamu baru saja mengatakan bahwa Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang baru saja diangkat adalah teman ayahmu? Iya. Nanako menjelaskan, dia adalah teman sekelas ayahku di kampus dan salah satu sahabatnya. Kemudian Tama dan berkata, hahaha, aku akan memberinya sebuah hadiah besar untuknya. Ketika Nanako mendengar ini, dia bertanya dengan heran, Tama, kamu, hadiah apa yang akan kamu berikan padanya? Tama kemudian tersenyum dan berkata, mungkin dia masih terburu-buru karena tidak tahu kenapa Raya Sucipto menghilang dan kenapa dia dijatuhkan oleh seseorang. Nanako berkata, ini memang masalahnya. Ayahku berkata bahwa paman berada di bawah tekanan besar sekarang, karena sulit untuk melakukan tugas besar semacam ini. Alasan utamanya adalah ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi. Jika dia melakukannya dengan baik, semua orang akan senang. Tetapi jika dia melakukan kesalahan kecil saja, itu sangat mungkin membuat emosi masyarakat. Tama mendengar apa yang dikatakan Nanako sangat setuju dan berkata, ya, jabatan seperti ini adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak bisa menggunakannya dengan baik, dia akan melukai dirinya sendiri. Sambil berbicara, Tama Renza berkata sambil tersenyum, tapi, hadiah yang kuberikan padanya bisa membuatnya mengubah pedang bermata dua ini menjadi pedang bermata satu. Nanako bertanya dengan heran, Tama, apa maksudmu dengan ini? Pedang bermata dua telah menjadi pedang bermata satu? Aku masih belum mengerti sampai sini. Hahaha. Tama Renza berkata sambil tersenyum, dasar Nanako kecil. Ini bisa dikatakan, apa yang kuberikan nanti, dia tidak perlu khawatir akan melukai dirinya sendiri jika pedang ini tidak digunakan dengan baik. Nanako buru-buru berkata, Tama, sebenarnya hadiah seperti apa yang kamu bicarakan ini? Tama Renza hanya bisa tersenyum dan berkata,
kamu bisa mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa Raya Sucipto dijatuhkan adalah taktik untuk menghancurkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Dan semua telah direncanakan keluarga Sucipto. Sementara itu pasukan bela diri Jepang bertanggung jawab sepenuhnya. Di sisi lain, mereka memiliki seekor musang yang ditahan dalam penjara yang sangat ketat, namun kemudian mereka memberikannya kepadanya. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, "Hah?" Suara Nanako sangat terkejut. "Tama, apa yang kamu katakan itu benar? Keluarga Sucipto benar-benar bekerja sama dengan pasukan bela diri?" Kemudian Tama bertanya padanya, "Kapan aku pernah berbohong padamu, Nanako?" Nanako buru-buru menjelaskan, Tama, Nanako tidak bermaksud begitu. Nanako hanya berpikir hal ini terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa pasukan bela diri, sebagai tentara Jepang, bisa begitu tidak masuk akal? Apa yang mereka inginkan sebenarnya dengan melakukan tindakan seperti itu? Tama hanya bisa tersenyum dan berkata, "Nanako kecil. Alasan mengapa keluarga Sucipto dan pasukan bela diri bekerja sama dan mengintai satu sama lain, bukanlah untuk sebuah keuntungan. Alasan utamanya adalah energi keluarga Sucipto terlalu besar, jadi dia bisa dengan gampang menutupi langit dengan satu tangan. Sementara itu, untuk teman ayahmu, biarkan dia fokus pada terobosan dari pasukan bela diri, dan dia pasti akan membuat kemajuan yang signifikan." Setelah berbicara, Tama menghela nafas sejenak dan berkata lagi, "Selama kamu dan ayahmu mampu menemukan bukti nyata kerjasama antara pasukan bela diri dan keluarga Sucipto, bahkan jika tidak ada cara untuk menangkap Raya Sucipto kembali, itu tidak masalah. Semua masalah sekarang sudah berada atas nama Departemen Kepolisian Metropolitan. Dan jika bukti itu berhasil ditemukan, maka nama Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang akan terselamatkan." Nanako juga tahu betul bahwa sebelumnya Tama tidak memberitahunya. Poin kunci dari masalah ini adalah apakah pamannya dapat menangkap Raya Sucipto dengan lancar. Namun kini, poin kunci dari masalah ini langsung berubah. Selama paman menemukan bukti mutlak bahwa memang keluarga Sucipto dan pasukan bela diri yang menggantikan Raya Sucipto, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat langsung menyingkirkan semua tanggung jawab, dan semua masalah akan diserahkan kepada keluarga Sucipto dan pasukan bela diri Jepang. Memikirkan hal ini, Nanako buru-buru berkata dengan gembira, "Tuan Tama, kalau begitu aku akan memberikan pamanku dulu. Terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Selama masalahnya teratasi, aku akan membiarkan paman itu berterima kasih banyak padamu." Dia akan secara pribadi datang untuk berterima kasih kepada Tama. Tama hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak boleh terlalu sopan, selama aku pergi ke Jepang di masa depan, atau jika kesempatan kita akan bertemu." Nanako berseru, "Tama, jangan khawatir. Pamanku orangnya sangat penyayang dan baik. Jika dia benar-benar bisa berhasil dengan bantuanmu kali ini, dia pasti akan mengingat kebaikanmu selamanya." Tama terdiam sesaat dan kemudian berkata, "Kalau begitu aku akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Kamu harus memintanya untuk memeriksa pasukan bela diri maritim yang melaut tadi malam." Perasaan gelisah batin pasti keluar dari kelompok orang ini. Biarkan dia mengambil orang-orang ini. Ambil semuanya untuk interogasi mendadak, dan dia pasti akan menemukan titik terang. Nanako berpikir sejenak, dan berkata, "Level pasukan bela diri lebih tinggi daripada Departemen Kepolisian Metropolitan. Jika pamanku menangkap orang secara langsung, mungkin sulit untuk menahannya, dan pasukan bela diri pasti akan ikut campur." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Bukankah dia dari Departemen Keamanan Dalam Negeri? Sejauh yang saya tahu, keamanan dalam negeri adalah hal terpenting bagi negara manapun. Oleh karena itu, orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri harus berada pada level yang lebih tinggi dari militer. Izinkan dia meminta bantuan pada beberapa kolega atau pemimpinnya,
dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan maju untuk menangkap orang-orang di pasukan bela diri. Aku yakin pasukan bela diri sama sekali tidak punya nyali untuk memberontak. Setelah jeda, Tama kemudian berkata lagi, setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap orang tersebut, mereka dapat diserahkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk diinterogasi. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditangkap, mereka semua akan diisolasi dan diinterogasi secara terpisah. Setelah itu pasti mereka menemukan kuncinya. Nanako tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tama, metodemu sangat bagus. Akan segera ku beritahu dia, terima kasih ya, atas nama teman ayahku. Kamu benar-benar orang baik. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.